kasus selanjutnya kawat lingkaran berarus. Nah, di kawat lingkaran berarus ini kita lihat di sini titik pusat kawat lingkaran ini dengan titik P, dia punya jarak, misalkan jaraknya di sini A. Nah, kemudian dia punya sumbu di kawat lingkaran ini. Yang pertama ada sumbu, misalkan di sini sumbu Z, ini sumbu X ke sini, ini sumbu Y. Nah, kita sebenarnya ingin menentukan medan magnetik di titik P dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Tujuan kita itu, goal kita adalah menentukan medan magnetik di titik P dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, kita lihat di sini kalau menggunakan hukum Biot-Savart, kita ambil elemen kecil di sini adalah DL ya. DL dari kawat lingkaran ini. Kemudian kita ambil elemen kecilnya si kawat ini dengan DL. Jadi di sini arus yang mengalir, misalkan arusnya di sini ke sini I. Jadi kita punya I DL. Nah, kemudian karena di sini ada 3 sumbu, maka karena ini adalah sumbu ini sumbu X, ini sumbu Y, X, Y, Z. Nah, karena ini sumbu Y, maka kita tulis di sini untuk arah ke sana adalah dBY. Nah, kemudian kita lihat di sini jarak antara IDL dengan titik P kita ambil. Nah, ini jari IDL ke titik P, kita punya R. Kemudian sudut antara R dengan sini taruhlah jari-jarinya A. Ini juga jari-jari ya. Berarti antara jari-jarinya R besar, jari-jari R besar ini dengan R kecil itu ada sudut. Kita tulislah sudutnya ini alfa. Ini sudutnya alfa. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa tulis ini adalah dBY. Nah, kemudian kalau kita bisa projection ini adalah dBZ ya. Nah, lihat ini sudutnya. Sudut ini antara R jari-jari dengan sudut R kecil, dia sudutnya alfa. Nah, sudut alfa ini dia akan sama dengan sudut yang di sini. Nah, ini adalah dB. Nah, sudut alfa ini tidak akan mungkin sama dengan yang sebelahnya, tapi akan sama dengan yang di sini. Jadi ini alfa. Oke. Nah, di sini ada komponen X. Ya, ada komponen X. Nah, ini ada komponen X. Ini ada komponen Y. Nah, komponen Z, komponen X, komponen Z ini dia akan nilainya akan BZ itu dia akan BZ sama dengan 0 kalau kita jumlahkan. BZ ke arah sana dan ke arah sana itu akan 0. Kemudian juga sama untuk BX juga akan sama dengan 0 karena kalau kita jumlahkan dia akan saling meniadakan. Oke. Jadi yang tersisa adalah dBY. Nah, kita akan mencari dBY karena ini dBY adalah dB cos theta. Nah, berarti kita harus tahu dulu dB-nya. Jadi nilai dB sama dengan mu 0 I per 4 pi, kemudian dL sin theta per R kuadrat. Nah, kemudian kalau kita lihat theta di sini adalah theta antara sudut IDL dengan R kecil. Nah, R kecil dengan IDL ini dia sebenarnya itu adalah saling tegak lurus tetanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini IDL. IDL ini kotak.
dengan sudut R. Ini tuh kalau kita gambarkan itu dia saling tegak lurus. Ini ideal ya. Ideal dengan R itu dia saling tegak lurus, maka theta itu nilainya theta sama dengan 90 derajat. Jadi kita bisa tulis nilai dB mu 0 I per 4 pi dl. Karena 90 derajat maka tetanya adalah sin, sekali lagi theta. Jadi tetanya ini adalah sudut antara L ini dengan R. Sudutnya 90 derajat, jadi sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi menyisakan R kuadrat. Nah, R kuadrat itu adalah kalau misalkan Pitagoras, R kuadrat sama dengan lihat di sini, R kuadrat besar, jari-jari, ini jari-jari ya, dari titik pusat ke titik ini, kawat ini R kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, ini A. Jadi kita punya 4pi R kuadratnya diganti R kuadrat plus A kuadrat. Nah, jadi kita bisa masukkan DBY dengan DB cos theta. Jadi DBY sama dengan DB-nya kita masukkan mu 0 I per 4pi dl R kuadrat plus A kuadrat cos theta. Nah, cos theta cos alfa. Ini cos alfa. Cos alfa ini adalah sudut antara R dengan jari-jari besar ya, R kecil dan R besar. Jadi cos alfa. Jadi kalau cos alfa, cos samping miring R, cos samping miring R kecil. Jadi kayak gini. Jadi kita bisa tulis mu 0 I per 4pi dl R. Lihat, ini R berarti tandanya bahwa dia itu akar ya. Akar R kuadrat plus A kuadrat dengan ini. R kuadrat plus A kuadrat. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan ininya mu 0 I per 4pi R dl. Jadi kalau ini kan pangkat setengah ya, R kuadrat plus A kuadrat pangkat setengah. Setengah ditambah 2/2, artinya R kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2. Nah, kemudian kita bisa tuliskan lagi dalam bentuk BJ. Nah, BJ-nya sama dengan mu 0 I per 4pi integral. Nah, karena panjang kawat ini melingkar, artinya dia adalah satu lingkaran penuh sama dengan 2pi R ya. Jadi kita bisa tulis dari titik 0 ke lingkaran penuh. Lingkaran penuh itu 2pi R besar ya. Ini kan jari-jari R besar. Jadi 0 2pi R. Jadi kita nggak perlu mengganti theta karena kalau panjang kawat lingkaran penuh itu adalah 2pi R. Jadi kita batas bawah batas atasnya 0 ke 2pi R. Jadi kita bisa tulis R dl R kuadrat plus A kuadrat 3/2. Jadi kita bisa dapatkan sama dengan mu 0 I per 4pi, tinggal di ini bentuk integralnya adalah 2pi R kali R per R kuadrat plus A kuadrat 3/2. Jadi kita dapatkan nilai BY-nya sama dengan mu 0 I coret-coret ya per 2, P-nya coret mu 0 I per 2 R per R kuadrat plus A kuadrat 3/2.
Oke. Oke, jadi maaf. Untuk mendapatkan BY sama dengan B. Jadi untuk mendapatkan BY seperti ini, BY sama dengan mu0I per 2 R per R kuadrat plus A kuadrat 3 pangkat 3 per 2. Ini adalah medan magnetik di titik B pada kawat lingkaran berarus. Terima kasih.